Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Reynaldo dalam pembelajaran online pada mata pelajaran matematika. Ya. Baik, langsung saja anak-anakku sekalian kelas 5A. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi bagaimana cara membuat diagram lingkaran. Nah, tentunya kemarin kita sudah membahas tentang bab ini, terdiri dari bagaimana teknik pengumpulan data, kemudian beberapa penyajian data yang lain seperti menyajikan data menggunakan tabel, ya, tabel frekuensi, kemudian menggunakan piktogram, kemudian menggunakan diagram batang dan diagram garis. Nah, pada kesempatan ini Bapak memfokuskan bagaimana cara membuat diagram lingkaran. Ayo kita simak penjelasan berikut. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat diagram lingkaran? Yang pertama kita harus mempunyai data ya. Ya, mempunyai data. Ini misalkan contoh kita akan belajar tentang data hobi siswa kelas 5A. Nah, Bapak di sini anggap saja Bapak sudah melakukan pengukuran ya terhadap jumlah siswa yang ada di kelas 5 dengan hobinya masing-masing. Di sini sudah terdapat contoh data. Kita baca dulu ya. Yang hobi membaca di kelas 5A itu terdapat 5 siswa. Yang hobi menyanyi ada 2 siswa. Hobi melukis ada 2 siswa. Hobi olahraga ada 10 siswa. Hobi memancing ada 3 siswa. Nah, tentunya dari tabel tersebut, data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hobi yang paling banyak yaitu hobi olahraga. Sedangkan yang paling rendah adalah menyanyi dan melukis karena nilainya hanya 2 siswa saja. Nah, bagaimana data ini kita rubah menjadi diagram lingkaran? Apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian harus yang itu menentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu. Bagaimana cara menjumlahkannya? Ya, kita tinggal jumlahkan 5. Ini banyaknya siswa, masing-masing hobi. Kita jumlahkan ya, 5 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 10 dan ditambah 3. Hasilnya total 22. Ya, jumlah siswa kelas 5A itu totalnya sebanyak 22 siswa. Kemudian langkah pertama sudah selesai, langkah kedua yaitu selanjutnya tentukan besar sudut atau persentase dari data ataupun hobi siswa. Nah, jadi yang pertama kalian harus mengetahui berapa besaran sudutnya, ya, berapa besaran persentasenya. Nah, kita belajar dulu dari besaran sudut. Kenapa besaran sudut? Karena dalam diagram lingkaran nanti biasanya kita akan menyajikan dalam bentuk sudut. Nah, lingkaran itu dia akan satuannya lebihnya ke sudut ya, sudut. Nah, dalam satu lingkaran total sudut itu ada 360 derajat ya, 360 derajat. Maka dari itu caranya adalah kita hitung satu-satu. Mulai dari hobi membaca terlebih dahulu. Hobi membaca kita taruh di sini, kemudian hobi membaca sama dengan 5/22. Ya, 5/22 dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena dalam satu lingkaran keseluruhan totalnya adalah 360 derajat. Masih ingatkah kalian tentang bagaimana cara operasi ataupun menghitung pecahan? Ayo, ini termasuk pecahan apa? Ini pecahan ya. Kita menghitung pecahan ya. Pecahan biasa. Kita lihat. Nah,
Membaca. Jadi kita taruh di sini jumlah siswanya kita taruh di atas dulu ya sebagai pembilang, kemudian dua sebagai penyebut. Kemudian kita kalikan dengan banyaknya derajat dalam satu lingkaran, yaitu 360. Maka ketemulah hasilnya 82. Jadi 5 per 22 ini kita hitung dulu. 5 dibagi 22 itu berapa? Maka dikalikan dengan 360. Maka ketemulah hasilnya 82 derajat. Nah, kalau misalkan hasilnya koma, ya boleh dibulatkan ya, boleh dibulatkan menjadi misalkan 8,196 ya. Nah, itu berarti bisa dibulatkan ke atas. Kalau di bawah 8,13 berarti dibulatkannya ke bawah. Kemudian menyanyi sama ya, caranya sama dengan yang tadi di atas. Berarti 2 dibagi 22 dikali 360 derajat sama dengan 33 derajat. Melukis juga sama, 2 per 22 kali 360. Satu-satu. Olahraga juga sama, 10 per 22 kali 360 sama dengan 163 derajat. Memancing 3 per 22 dikali 360 derajat, hasilnya 49. Jadi pastikan bahwa sebelum kalian mengubah kepada satuan lingkaran tampilan diagram lingkaran, maka hitung dulu. Jangan sampai di sini jumlahnya tidak mencapai 360 derajat. Jadi jumlah keseluruhan ini harus 360 derajat ya. Jadi 82 ditambah 33 ditambah 33 ditambah 163 ditambah 49, hasil keseluruhannya adalah 360 derajat karena kita membuat lingkaran. Paham? Oke. Yang kedua yaitu dalam satuan persentase ya, berupa persen ya. Sama, berarti kita menggunakan 5 per 22 dikali 100 per persen, karena dalam satuan persentase ya jumlah tertinggi yaitu 100%. Maka di sini kita pengalinya adalah 100%. Jadi 5 per 22 dikali 100% adalah 23%. Nah, sama ya. Nah, jadi sudut ini sebagai patokan untuk mengukur memperkirakan dia punya besaran sudutnya, karena dalam lingkaran itu satuan aslinya adalah sudut ya. Nah, jadi wajib untuk mencari sudut ini, wajib yang pertama kita lakukan ya, baru kemudian bisa kita rubah atau konversikan dia ke dalam bentuk satuan per persen ya, itu bisa. Jadi yang wajib itu adalah sudutnya untuk mengukur kita memperkirakan berapa lebarnya wilayah dalam keterangan yang akan kita tampilkan. Sudah paham ya di sini ya. Jadi dari mana hasilnya 23%, yaitu 5 per 22 ya dikali 100. Hasilnya sama dengan 23%. Langsung saja ke contoh. Ini tampilannya. Lihat di sini ya, ada ini contoh pada satuan sudut. Jadi bagaimana caranya membuat ini nanti Bapak akan tampilkan video. Nah, jadi ini contoh penyajiannya. Karena tadi yang terbanyak adalah 163 derajat ya, maka dia lebih besar. Kemudian 49 derajat ya seperti ini dia punya perkiraan. Ini 82 derajat, 33 harus sama. Jangan sampai tulisannya di sini 33 sama 33 tapi ada salah satu yang lebih besar. Nah, itu salah. Ya, diagram lingkaran harus memperhatikan besaran sudutnya berapa. Jadi total keseluruhan dari sudut lingkaran ini adalah 360 derajat. Ya, jangan sampai ada yang ukurannya berbeda. Jangan sampai ini angkanya sama 33 tetapi dia punya salah satunya lebih besar. Nah, itu tidak masuk akal. Nah, itu salah ya. Jadi dalam diagram lingkaran ini harus
rapi, harus teliti supaya dia punya besaran sudutnya itu sama, ya. Sama. Ini kalau kita sajikan dalam bentuk persen, ya. Jadi dia tinggal merubah saja. Tapi pada ukuran sudutnya itu patokannya adalah sudut, ya, bukan persen ini. Persen ini hanya mengikuti daripada besarannya sudut. Paham? Nah, ini dalam bentuk satuan sudut derajat, ini dalam bentuk satuan persentase. Nah, kita akan menyimak video ini bagaimana langkah-langkah membuat sudut lingkaran menggunakan alat, ya. Ini contohnya. Mari kita buat lingkarannya terlebih dahulu. Jadi kalian harus menyiapkan yang namanya penggaris atau busur, ya, penggaris busur, ya. Nah, sederhana sekali. Ya, caranya seperti itu, ya. Dalam busur itu setengah lingkaran. Busur setengah lingkaran yang terdiri berarti kalau setengah dari 360 adalah 180 derajat. Nah, di situ. Ya, kalian garisnya seperti itu, nanti langkah-langkahnya. Silakan siswa boleh membeli penggaris busur tersebut, ya, supaya bisa rapi hasilnya. Ini langkah-langkah pembuatannya seperti itu, ya. Kemudian di tengahnya diberikan tanda. Ini sudah lingkarannya kita buat menggunakan busur derajat. Nah, langkah berikutnya yaitu menggambarkan data yang sebelah ini, 72 derajat, 120, 48, dan 120 derajat ke dalam lingkaran di bawahnya. Ini adalah. Nah, di sini kalian tidak usah perhatikan data contoh di atas. Yang terpenting bagaimana di sini langkah-langkah menentukan derajatnya, ya. Jadi kalau tadi datanya kita, ya, contoh yang Bapak berikan tadi, ya, tinggal disesuaikan saja. Karena di situ sudah ada angka derajatnya. Nah, dalam video ini contohnya, Luar lingkaran. ya, dia mau menghitung atau membuat sudut dengan besaran 72 derajat. Data yang tadi, Ya. yaitu ini. Data contoh tadi itu 72 derajat. Jadi yang pertama data perenang itu 72 derajat. Maka dia tarik, ya, buat dulu. Kita akan mencoba menggunakan angka yang sebelah dalam. Ya, ada sebelah dalam. Sampai 180 derajat. 0 sebelah sini, dan kita bergerak ke arah kiri mencari sudut 72 derajat. Sudut 72 derajat. Kita cari angka 70 dan ada 2 sedikit kita lagi. Ada tambahan sedikit di sini. Tambahan 2 garis kecil. Nah, kalian tinggal tarik. Kemudian titik ini kita hubungkan ke titik tengah. Tinggal dihubungkan ke titik tengah. Atau Ini sudah jadi. Sudah jadi. 72 derajat. derajat. Oke, paham, ya. Ini sebagai contoh, dan ini saya rasa sudah menggambarkan bagaimana cara mencari sudutnya. Harus pakai penggaris, ya. Kalau tidak pakai penggaris nanti main perkiraan akan tidak rapi. Ini tidak membuatnya dari sebelah sini, tapi kita lanjutkan dari Kita, sebelah sini. Maka ya. kalau kesulitan, boleh kamu putar seperti ini. Ya, begitu caranya, ya. Sudah lurus. Kemudian kita akan buat 120 derajat. Ingat, Titik pusat. busur dengan lingkaran harus tepat. Jadi bukan lagi dari yang tadi, tetapi meneruskan, ya. Meneruskan. Dibuat sebelumnya. Kita akan membuat 120 derajat. Ini 0, bergerak ke kiri. Ini 90, 110, dan ini adalah 120 berhimpitan, Ya. sama dengan 60 derajat yang atasnya. Maka ini kita beri titik di sini. Nah, dari titik ini kemudian kita beri garis ke tengah lingkaran. Ingat, tinggal tarik garisnya. Ini besarnya adalah 120 Derajat. Ini untuk olahraga badminton. Kemudian olahraga yang ketiga yaitu sepak bola. Ada 48 derajat. Ingat, kalau kesulitan boleh kamu putar. Misalnya seperti ini. Nah, ini sudah lurus. Nah, kita
kita akan membuat 48 derajat. Ini titik pusat busur dengan lingkaran harus tepat. Dan 0 kita cari 48 derajat. Ini 10, 20, 30, 40 dan sini 50. Maka 48 derajat itu sebelum 50. Kalau ini 50 berarti di sebelah sininya. Sebelum 50 derajat. Sudah punya titik. Kemudian kita hubungkan dengan titik pusat lingkaran. Nah, ini sudah mendapatkan gambar 48 derajat. Jadi tidak asal-asalan ya. Ada Buat lingkaran itu tidak asal-asalan, ada pengukurannya. Jadi harus dibantu dengan menggunakan busur yang penggaris. terakhir itu basket 120 derajat juga. Ini karena satu lingkaran penuh ini tadi 360 derajat, sudah dapat 72, 120 dan 48 derajat. Harusnya yang sisa ini tepat 120 derajat untuk olahraga basket. Mari kita buktikan apakah sisanya ini juga 120 derajat. Ini bisa kita putar supaya bisa terlihat lebih jelas. Ini letakkan di pusat. Ingat, jadi posisi pengukurannya harus tepat. Ya, pusat lingkaran itu harus betul-betul sama. Di sini 120 Ya, derajat. seperti Maka itu ya. ini tepat 120 derajat. Maka ini tinggal kita tuliskan saja. Jadi total dalam 120 keseluruhan derajat. lingkaran harus 360 derajat. Oke. Nah, ini kita sudah mempunyai. Sudah jelas ya. Jadi saya rasa cukup untuk bagaimana kalian memahami proses pembuatan lingkaran, sehingga kenapa jadi seperti ini. Jadi silahkan siapkan busur yang ada, busur lingkaran untuk membuat diagram lingkaran. Kalau tidak pakai alat tersebut maka akan susah mengukur keakuratannya ya. Oke, baik, silahkan nanti di rumah dipraktekkan masing-masing. Nanti akan Bapak kasih soal latihan. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga sehat selalu.